Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas manajemen proyek AA, di sini akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi server-side rendering pada Laravel. Kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama Muhammad Mukid Sutraman, NRT 15/2018-016. Yang kedua, Siti Siva 15/2018-030. Dan yang terakhir, Siti Siva 15/2018-032. Sebelumnya, akan dijelaskan dulu server-side rendering atau SSR merupakan salah satu jenis metode rendering di mana proses kompilasi atau renderingnya dilakukan pada sisi server. Nah, pada saat penyajikan data, server akan merender terlebih dahulu data yang akan disajikan, kemudian menampilkannya pada web browser. Jadi tidak membebankan pada web browser itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai tabel user dengan data sebesar 4.000, kurang lebih 4.000 data. Nah, di sini saya akan menampilkan data tersebut menggunakan Laravel dengan bantuan SSR. Yang pertama, kita buat dulu controller dengan mengakses ke terminal, lalu mengetik php artisan make.2 controller, lalu nama controllernya apa? User controller. Kemudian di sini muncul, lalu bikin function baru yaitu index. Nah, di sini kita akan mereturn view untuk usernya. Nah, di sini ambil view-nya yaitu dari users.blade.php. Nah, karena view di Laravel ini tanpa memasukkan blade.php, jadi hanya nama filenya aja yaitu users. Nah, lalu untuk menampilkan datanya, kita butuh model untuk meload data dari database-nya. Pertama, kita buat variabel users, lalu panggil class user, yaitu di up/models, lalu !2.2 all. Nah, ini maksudnya adalah untuk mengambil semua data user yang 4.000 data tadi ke dalam view users.blade.php. Lalu di sini ada compact. Compact ini adalah mendelegasikan atau mengirim dari data dari controller ke view. Nah, di sini sudah ada view-nya. Sebelum itu, kita buat dulu routes atau rute untuk mengakses view tersebut, yaitu dengan cara route.2.2 get, lalu ketik nama route-nya yaitu users. Di sini kita panggil controllernya, user controller class. Lalu di sini ada nama file atau nama function dari yang ingin panggil, yaitu index, function index. Oke. Lalu kita akses di sini, apakah sudah bisa? Nah, di sini sudah bisa diakses view-nya. Jadi view-nya seperti ini. Kita belum ada data dari tabel user. Untuk mengambil datanya, yang dibutuhkan adalah ID, nama, email, dan kapan dibuatnya. Jadi di sini kita buat for each users as user and for each. Lalu di sini kita looping tr-nya seperti ini. Selanjutnya,
kita melooping data users tadi ke dalam tag HTML tr atau table raw. Lalu untuk td-nya ada data ID, data name, email, created at. Nah, ini sesuai dengan field di database-nya. Untuk ID, name, email, dan created at. Kalau kita refresh halamannya, datanya akan muncul. Nah, di sini ada delay. Sebelum memunculkan data ini, delay ini ditunjukkan oleh request duration, yaitu 2,35 detik. Lalu untuk request duration-nya yang ini ada 2,42 detik. Nah, ini adalah cara meload data melalui client-side server rendering. Nah, ketika kita menggunakan server-side rendering, kita dapat mengurangi request duration karena beban web browsernya tidak terlalu banyak. Karena kita belum menggunakan server-side rendering, maka kita harus ke controller terlebih dahulu. Nah, di sini seperti penjelasan sebelumnya bahwa server-side rendering ini akan merender data terlebih dahulu sebelum ke view, maka kita membuat function baru terlebih dahulu. Nah, yaitu bernama list. Di sini kita menggunakan extension atau package yang bernama data table. Package ini akan menampilkan data berupa JSON. Di sini kita akan memanggilnya dengan mengetik return data tables, pilih yang facet, lalu akan muncul importnya itu. Nah, di sini data tables of user, query, lalu panggil function make true. Nah, karena kita belum membuat rute ke function list, kita buat lagi di sini root get users flash list, lalu panggil user controller class dengan nama functionnya yaitu list. Lalu kita akses halamannya. Nah, di sini muncul data JSON yang akan ditampilkan. Datanya ada berupa draw, records total yaitu 4000, records filter yaitu 4000, data, dan queries yaitu penjelasan dari setiap queries yang diambil untuk mengambil data. Di sini ada data, misalnya data pertama ini ID-nya 1, ada name, email verified at, created at, dan updated at. Nah, sebelumnya di cara pertama itu menggunakan client-side rendering, kita langsung menampilkan pada view dan kita langsung menggunakan blade-nya di for each setiap datanya. Untuk pendekatan server-side ini metodenya berbeda. Jadi kita akan menggunakan dari return JSON ini. Untuk selanjutnya kita bikin dulu view baru, misalnya user strip ssr.blade.php, lalu kemudian kita copy, terus kita buatkan function baru untuk meload view yang sudah dibuat, yaitu user strip ssr. Misalnya di sini index 2, lalu kemudian return view dalam kurung user ssr.
Nah, di sini karena kita meload data dari function list, maka kita tidak perlu load data melalui mode seperti ini. Nah, jadi cukup hanya menulis view-nya saja. Nah, untuk di sini kita hapus for each-nya. Lalu kita buat beberapa konfigurasi. Untuk yang pertama, konfigurasinya itu ada processing. Nah, di sini itu processing bernilai true karena melakukan pemrosesan server side rendering. Lalu server side-nya juga true karena melakukan proses server side rendering. Nah, untuk server side di sini itu meload datanya menggunakan Ajax. Nah, di Ajax ini kita tulis route. Nah, tapi sebelumnya kita kasih nama dulu di sini, yaitu name-nya user list. Lalu di sini diketik user list juga. Kemudian di selanjutnya kita tulis kolom. Nah, kolom di sini adalah data-data yang ingin ditampilkan. Misalnya kita akan menampilkan data ID untuk kolom yang pertama. Jadi di sini disesuaikan dengan nama tag TH-nya, yaitu TH pertama itu yaitu ID, maka kita ambil data ID. Yang kedua ambil data name, ketiga data email, keempat data created at. Nah, di sini kita coba akses ke view-nya. Nah, sebelum itu kita buat dulu route-nya untuk mengakses dari view tersebut atau dari view yang baru dengan menggunakan SSR, yaitu dengan kita tulis route-nya user SSR dengan user controller dan juga nama fungsinya index 2. Terus di sini misalnya nah, di sini kita melihat request duration-nya dari yang tadi. Nah, di page ini yang menggunakan SSR, request duration itu tidak sampai 1 detik, yaitu tepatnya 842 milisecond. Sedangkan yang ada di sini yaitu mencapai 2 detik, sehingga perbandingannya cukup jauh karena semakin banyak data nantinya ketika loadnya dari view langsung, maka akan memberatkan web browser itu sendiri. Sedangkan konsep SSR ini menampilkan datanya terlebih dahulu sehingga mengurangi beban dari web browser. Jadi kita load kembali ya untuk request duration-nya menjadi 336 milisecond. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.